kami di Asosiasi Rumah Sakit Daerah menyampaikan bahwa kemampuan dan perkembangan dari anggota kami variatif. Sebagian dari anggota kami melakukan upaya-upaya efisiensi dan memang sejauh ini mampu melakukan. Meskipun kami juga akui, kami juga masih terus belajar. Tapi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa rumah sakit di dalam jajaran kami di Asosiasi Rumah Sakit itu tidak ada yang berniat untuk memberikan pelayanan substandar. Jadi kami sampaikan mengenai ada yang sifatnya memberikan margin selisihnya defisit, ada yang memberikan margin selisihnya surplus. Sebagai satu upaya kita melakukan upaya untuk suatu akumulasi akhir. Ini bukan pekerjaan gampang. Kami mengakui bahwa kami berusaha keras untuk tetap mempertahankan pelayanan standar. Dalam jangka pendek, kami masih mampu menggunakan dalam arti cadangan yang kami punya sebatas untuk mampu mempertahankan layanan standar. Tapi dalam jangka panjang memang kami sampaikan terus terang, kami khawatir kami semakin lama semakin tidak mampu lagi untuk mempertahankan layanan standar dengan perkembangan dari keuangan yang sekarang. Nah, kami berharap nanti masukan dari kami dalam memperbaiki dari grouping yang sivilis itu, memperbaiki pula supaya selisih yang didapatkan masih berikan kesempatan pada kami untuk tetap memberikan layanan secara standar. Ini clear, harus kami clearkan demikian. Karena tentu tidak mungkin kita sebagai layanan kesehatan dengan memberikan layanan substandar. Yang kedua, terkait dengan ada perawat ada bidan, kami justru menyampaikan bahwa dengan perkembangan sekarang ini, rumah sakit semakin terdorong untuk mengembangkan disebut dengan namanya integrated clinical pathway, yang termasuk justru menyertakan peran besar dari interprofesi, tidak hanya dokter, tapi juga dari perawat, dari bidan, psikolog, seterusnya. Termasuk dalam kita melakukan proses efisiensi itu, kami harus bekerja dengan proses audit klinis. Tidak cukup dengan audit medis, sehingga kita juga menyertakan interprofesi. Ini sebuah perkembangan baru yang menurut saya berkah tersembunyi dari JKN bahwa kita sekarang memainkan peran dari masing-masing. Nah, ke depan kami mohon kepada Menteri Kesehatan dan kepada Menteri Kesehatan bahwa karena akhirnya JKN itu bisa soal layanan kesehatan, maka tolong kembalikanlah ke profesionalitas dari pelayanan kesehatan. Dalam arti wujud nyatanya adalah mohon betul hal seperti TKMKB itu menjadi bagian yang kita kedepankan dan kita berikan peluang yang menjadi dominan untuk menentukan layanan JKN. Supaya begini, 2 tahun pertama ini JKN memang terus terang kita lebih menekankan pada sisi kendali biaya dulu. Tapi kita berharap setelah 2 tahun ini kita bisa bergerak lebih maju pada sisi kendali mutunya. Dalam bentuk tadi menunjukkan peran dari profesional kesehatan untuk menentukan menilai arah layanan JKN. Kami harapkan ke sana. Termasuk tadi dari Dr. Wahyu Prabowo soal verifikasi, makanya berharap proses verifikasi itu nanti lebih betul-betul mengedepankan sisi profesionalitasnya, bukan dari sisi kendali biayanya yang menjadi ukuran utama. Nah, wujudnya adalah kami mohon betul dapat dikembangkan di TKMKB. Nah, sekarang yang tadi ke Pak Timbul tentang BPRS, saya tidak komentar sebelumnya, tapi dengan sekarang sudah terbit Permenkes nomor 5 2016 tentang penyelesaian sengketa di JKN, maka kami merasa BPRS sekarang juga mau tidak mau harus aktif. Kami rumah sakit berharap sudah ada dewas masing-masing itu juga ada BPRS untuk seluruh cakupan wilayah dalam hal menyelesaikan sengketa-sengketa ini. Yang terakhir adalah kami dari rumah sakit ingin menyampaikan betul walaupun memang pasal 39 ayat 5 saya oleh Pak Timbul tadi tentang analisis kecukupan biaya, maka sebelum itu tetap harus ada masukan dari kami di Asosiasi Fasik tentang tarif bersama-sama dengan Menteri Kesehatan untuk kemudian menjadi dasar bagi Menteri Kesehatan untuk menyusun tarif yang baru. Nah, kami berharap di revisi yang baru ini tidak hanya tadi Ibu dari Forkasi kalau saya tidak salah menyebut, untuk beberapa kasus khusus kami memang meminta skema khusus. Tidak hanya bicara tentang kasus khusus seperti autis, tapi juga bicara tentang misalkan layanan di ruang intensif yang jangka panjang. Kami berharap ada skema khusus dari Kementerian Kesehatan, tarifnya itu lain. Apakah itu nanti dalam wujud berarti ada top up ataupun dalam bentuk harus ada ruang untuk urun biaya. Ini adalah perjuangan kami sekarang supaya nanti ada keadilan. Karena terus terang Ibu, kalau nanti lantas semua vitamin masuk, maka membuat nanti akan semakin berat beban JKN. Karena kan bukan mengecilkan, tetapi kasus seperti ini kan kasus yang memang dalam angka persen jarang, tapi tidak ada mengecilkan. Justru kita berharap yang jarang seperti ini mendapat perhatian khusus dalam bentuk top up atau tarif khusus. Ini yang kami perjuangkan ke Menteri Kesehatan. Sekarang demikian dari kami dari rumah sakit yang sudah clear bahwa kami tidak pernah berniat untuk memberikan layanan yang substandar. Kami tetap berusaha dengan kondisi yang terus terang berat saat ini, tapi kita berharap akan ada ruang untuk lebih ringan ke depan. Oke, demikian. Terima kasih. Sekarang di Komisi 9 ini kita ada mau menggratiskan kelas 3.
seluruh Indonesia. Jadi siapapun yang masuk di kelas 3 itu gratis gitu. Itu mau kita opinikan sekarang. Sudah mau bulan, ya sudah mau bulan ini. Jadi ini mudah-mudahan nanti tidak asing lagi ya. Karena masih asing, tapi nanti kalau kita opinikan terus, ya mudah-mudahan nanti mengubahnya agar bisa seluruh masyarakat Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi itu dalam satu nanti kita akan menggratiskan kita ke depan ini. Dan itu saya lihat, kita lihat sudah kita hitung-hitung tidak juga berat. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.